Shalom sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya di pagi hari ini? Harapan saya kita semua dalam keadaan baik, terpelihara sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan. Baik sahabat Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Perjanjian Lama dalam kitab Yosua pasalnya yang kedua ayat yang ke-21. Yosua 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kermizi itu pada jendela. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita membuka Alkitab dan menemukan nama Rahab. Secara moral, ia tidak punya kualifikasi. Ia adalah perempuan Yeriko dengan masa lalu yang kelam. Namun disinilah keindahan anugerah bekerja. Tuhan tidak mencari orang yang layak. Tuhan melayakkan orang yang Dia pilih. Rahab tidak selamat karena kebaikannya. Tidak. Bukan karena ia penduduk Yeriko yang saleh. Rahab selamat karena satu hal. Ia percaya pada janji. Tali kermizi yang ia ikat di jendela adalah tanda fisik dari iman yang beristirahat pada otoritas firman Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri untuk bertahan saat tembok Yeriko runtuh. Firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa tindakan Rahab mengikat tali itu mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya itu adalah bentuk ketaatan yang lahir dari kepercayaan yang mutlak. Tali kermizi itu berwarna merah. Ini adalah bayangan tipologi dari darah Yesus Kristus. Di tengah penghakiman yang menimpa Yeriko, hanya rumah dengan tanda merah itu yang berdiri tegak. Ingat, rumah Rahab adalah bagian dari tembok Yeriko. Hanya rumah Rahab yang tersisa tegak berdiri. Selebihnya dari itu, semua bagian dari tembok Yeriko runtuh rata dengan tanah. Begitu juga dengan kita sahabat Kristus. Di tengah dunia yang penuh kekacauan, keamanan kita bukan terletak pada seberapa kuat tembok rumah kita, melainkan pada apakah darah Yesus sudah menjadi satu-satunya dasar keyakinan kita. Perhatikan, Rahab tidak perlu membantu Tuhan menahan tembok Yeriko agar tidak jatuh menimpa rumahnya. Rahab hanya perlu diam bersama keluarganya di dalam rumah dan memastikan tali itu terikat. Seringkali kita lelah karena mencoba membantu Tuhan menyelamatkan diri kita melalui usaha moral kita. Padahal anugerah meminta kita untuk mengikatkan kepercayaan kita pada karya Kristus yang sudah selesai dan beristirahat di sana. Sahabat Kristus, tali kermizi itu berwarna mencolok, tetapi Rahab tidak malu. Dunia mungkin melihat kita aneh karena kita hanya mengandalkan anugerah. Tapi biarlah dunia melihat bahwa kebanggaan kita bukan pada atribut agama, melainkan pada pengorbanan Kristus. Kemudian tembok Yeriko jatuh luluh lantah, tetapi rumah Rahab yang menempel di tembok itu tetap berdiri. Secara logika itu mustahil. Secara anugerah itu adalah kepastian. Terkadang iman kita lemah. Terkadang kita tidak bisa melihat tali itu karena air mata atau mungkin karena kegelapan masalah. Namun ingatlah pesan ini. Bukan karena Rahab melihat tali itu maka ia selamat. Tetapi Rahab selamat karena Tuhan yang melihat tanda itu. Keselamatan Anda tidak bergantung pada perasaan Anda yang naik turun. Keselamatan Anda
tergantung pada janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Saudaraku, hari ini jika engkau merasa khawatir akan masa depan, atau mungkin merasa tidak layak karena masa lalu, lihatlah kembali ke jendela jiwamu. Apakah tali kermizi itu, darah Kristus, masih menjadi satu-satunya tumpuanmu? Jika ya, maka engkau boleh beristirahat dalam damai sejahtera. Biarlah Yeriko runtuh, biarlah dunia bergoncang, tapi mereka yang ada dalam perlindungan anugerah Tuhan tidak akan pernah goyah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami percaya kepadamu dan hanya Engkau Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya tumpuan kami. Kami beristirahat di dalam naungan-Mu. Kami aman di dalam lindungan-Mu. Kami percaya penuh kepada janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya akan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Kami serahkan segala aktivitas dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ataupun membiarkan kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik sahabat Kristus, demikianlah renungan harian firman Tuhan untuk edisi pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di edisi renungan harian firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.